Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jaldi dari Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara. Ada nih pertanyaan, apakah anak inah yang dilakukan anak laki dan perempuan sama-sama yang belum menikah mendapat bagian warisan dari kedua orang tua biologis? Terus pertanyaan keduanya, kapan anak indah bisa bernasab kepada ayahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa anak yang di luar perkawinan itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Yang diambil kesepakatan ketika terjadi akad, 6 bulan berlalu setelah masa akad lahir bayi, maka itu adalah anaknya sekalipun pemilik bibit bukan dari laki-laki yang menikahinya. Nah, ini bahwa seorang laki-laki itu hendaknya ketika dia betul-betul ingin kawin, memahami makna atau hakikat perkawinan, dia tidak mungkin akan menghamili perempuan itu. Jadi nikah yang sah sehingga ketika terjadi kematian maka anaknya bisa menjadi ahli waris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada mahasiswa kita Jaldi ya atas pertanyaannya. Itu berkaitan dengan apakah anak zina dari laki-laki dan perempuan yang belum menikah itu bisa mendapat warisan. Nah, kita untuk menjawab ini tentu kita harus mengembalikan kepada asbabul irsi. Jadi salah satu sebab-sebab mewarisi itu adalah nikah. Nah, nikah yang dimaksudkan di sini adalah pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang sah menurut ketentuan hukum syara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 termasuk kompilasi hukum Islam terkait dengan ini ada menyebutkan bahwa anak yang di luar perkawinan itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Berarti kalau anak zina dianggap sebagai anak di luar perkawinan itu berarti dia memang tidak bisa mewarisi. Ketika disebutkan dalam undang-undang dan kompilasi itu anak luar perkawinan hanya bisa bernasab atau memiliki hubungan perdata ibu dan keluarga ibunya, ini sama dengan ketentuan fikih yang menyebutkan dengan anak zina. Imam Malik dan Imam Syafi'i misalnya menyatakan bahwa anak zina itu dia tidak bisa mewarisi dari bapaknya karena dia tidak terhubung secara nasabnya di situ. Yang perlu kita perhatikan ketika misalnya anak zina itu dalam pembahasan fikih pun kemudian terjadi perbedaan pendapat. Jadi misalnya begini, ketika seorang perempuan dia sudah hamil oleh seorang laki-laki lalu dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, tetapi karena terlambat misalnya jaraknya kurang dari 6 bulan setelah akad lahir bayi, maka itu anak zina sekalipun biologisnya ayahnya sendiri gitu. Nah, berbeda nanti ketika misalnya korban perkosaan seorang perempuan yang dia dihamili, lalu ada laki-laki yang berkenan menikahinya. Nah, dalam masa ketika akad dengan kelahiran itu sudah sampai kepada 6 bulan, maka itu dianggap sebagai anaknya. Artinya dia terhubung secara nasab karena memenuhi waktu 6 bulan. Situasi 1. Jika waktu antara akad nikah dan lahirnya bayi minimal 6 bulan, maka bayi itu dianggap lahir dalam perkawinan.
Artinya, bayi itu tidak dianggap anak zina, meskipun proses pembuatannya terjadi sebelum akad nikah. Bayi itu bernasab kepada suami ibunya. Artinya, suami ibunya itulah yang dianggap sebagai ayah bagi sang anak. Hal ini terlepas dari apakah dia ayah biologisnya atau bukan. Dalam keadaan demikian, maka anak akan menjadi ahli waris suami ibunya. Situasi 2. Adapun jika bayi lahir kurang dari 6 bulan sejak akad nikah, maka si bayi jatuhnya anak zina meskipun suami ibunya itu adalah ayah biologisnya sendiri. Meskipun telah terjadi pernikahan antara ibunya dan ayah biologisnya, si bayi hanya bernasab kepada ibunya saja. Dalam keadaan demikian, maka si anak tidak akan menjadi ahli waris suami ibunya, walaupun dia ayah biologis bayi itu sendiri. Jadi penentunya adalah jarak antara akad nikah dan kelahiran bayi, bukan siapa yang mengawini. Nah, ini sebenarnya diambil dari kompromi ayat yang menyebutkan bahwa wahamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Jadi hamil dan menyapih itu selama 30 bulan. Di lain ayat ketika seorang perempuan ingin menyempurnakan susuan itu 24 bulan, maka dilakukanlah perhitungan oleh para fuqaha bahwa 30 dikurang 24 sama dengan 6 bulan. Nah, masa itulah yang diambil kesepakatan ketika terjadi akad 6 bulan berlalu setelah masa akad lahir bayi, maka itu adalah anaknya sekalipun pemilik bibit bukan dari laki-laki yang menikahinya. Jadi di sini makanya kemudian ada beberapa pendapat kalau dalam fikih itu memang ada yang tegas kalau orang hamil itu tidak boleh dinikahi oleh orang lain kecuali laki-laki yang menghamilinya. Tapi di lain pendapat ada juga yang membolehkan. Nah, ini barangkali juga menarik untuk kita bincangkan terkait ini. Nah, intinya apa? Bahwa seorang itu akan bisa mewarisi dari ayahnya jika memang dia dilahirkan dari perkawinan yang sah. Nah, oleh karena itu ketika anak itu dalam kategori anak zina seperti yang disebutkan tadi, maka dia tidak mewarisi dari ayahnya. Selanjutnya, ada perdebatan mengenai siapa sebenarnya anak luar perkawinan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010. Putusan MK nomor 46/PUU 8/2010 yang menyatakan bahwa sebenarnya anak di luar perkawinan itu memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya juga kepada ayah biologisnya sepanjang bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau teknologi. Artinya kalau begitu anak yang lahir dari perbuatan zina maka dia juga bisa terhubung dengan ayahnya. Nah, ini kemarin kan menjadi heboh ketika banyak tanggapan pro kontra tentunya karena ini dianggap melegalkan zina. Kita memang agak sulit menyamakan antara anak luar perkawinan dengan anak zina. Ada yang menganggap anak di luar perkawinan itu sebenarnya adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan nikah siri. Nikah siri itu tidak sah secara negara, namun sebenarnya sah saja secara agama. Kemudian saya melihat bahwa ini perlu disikapi dengan mengetahui bagaimana pendapat hakim. Ternyata semua hakim menyatakan bahwa anak di luar perkawinan itu adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan nikah siri. Nah, itu artinya berarti tidak bisa kita kemudian menyamakan dengan anak zina. Karena selama ini kan anak nikah siri itu masih dianggap sebagai anak sah. Para hakim Pengadilan Agama Kalimantan Selatan sepakat bahwa anak luar perkawinan itu adalah anak hasil dari nikah siri,
bukan anak zina. Ini hasil penelitian Ibu Wahidah tahun 2012. Artinya, menurut mereka, putusan MK ini tidak membuat anak zina mendapat warisan dari ayah biologisnya. Namun, putusan ini menjadikan ayah biologis menjadi punya kewajiban menafkahi anak zinanya. Misalnya, memberi biaya hidup dan pendidikannya. Sementara bagi anak hasil nikah siri, putusan MK ini membuat mereka mendapat hak mewarisi ayah biologisnya, sebagaimana seharusnya menurut fikih. Intinya atas pertanyaan Jalmi tadi bahwa anak zina hanya bisa mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya saja. Nah, di sini paling tidak sebenarnya menjadi hukuman bagi laki-laki ya. Jadi ketika ini aku yang menghamili, aku yang mengawini, tapi karena terlambat lalu anakku tidak bisa terhubung secara nasab. Disinilah dimasukkan dalam ketentuan ini bahwa seorang laki-laki itu hendaknya ketika dia betul-betul ingin kawin, memahami makna atau hakikat perkawinan, tidak mungkin akan menghamili perempuan itu. Jadi nikah yang sah sehingga ketika terjadi kematian maka anaknya bisa menjadi ahli waris. Nah, kalau pertanyaannya kapan anak zina bisa bernasab kepada ayah biologisnya ya. Sementara sampai saat ini pemahaman ibu dari konteks fikih yang kita ambil pendapat kebanyakan dari Imam Mazhab bahwa seorang anak zina itu tidak bisa bernasab kepada ayah biologisnya. Walaupun nanti mungkin Zaldi bisa membaca lagi ya apa di dalam referensi lain bahwa ada pendapat dari Imam Abu Hanifah bahwa ketika kasusnya seperti itu maka sebenarnya anak itu bisa dihubungkan dengan ayah biologisnya karena bahwa anak itulah bagi orang yang istilah meniduri, yang dikawini maksudnya, yang seranjang. Nah mungkin seperti itu jawaban.